di daerah pemilihan saya di Jatim, Gresik, Lamongan itu juga mereka yang menanyakan merah putih Nusantara gitu. Kapan nih bisa kita mendapatkan vaksin ini, dan justru mereka menunggu sampai itu ada baru ingin divaksin. Semua kalau balik ke daerah-daerah semua pada tanya mana vaksin Nusantara udah sampai di mana, vaksin merah putih sudah sampai di mana. Mereka nggak nanya soal Sinovac, mereka nggak nanya soal Moderna. Kalau ada yang punya kita sendiri, kenapa pakai yang dari luar? Seluruh platform yang kita bahas di sini, harapan kita mengalami percepatan sehingga bisa segera uji klinis, sesudah itu masuk pada produksi massal. Kita diperhadapkan lagi pada rapat yang terakhir dengan melibatkan perwakilan dari vaksin Nusantara juga. Masuk semuanya jadi satu. Oh, ini anak-anak bangsa kok. Pertama, kita ingin meletakkan dulu bahwa prinsip ilmu pengetahuan mestinya dia bebas semua kepentingan, dia ajak. Jadi ilmu pengetahuan mestinya tidak boleh dibatasi dengan hambatan-hambatan prosedural dan hambatan-hambatan lainnya. Ini ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada perbedaan saintifik dalam perlakuan secara prosedural. Ini dulu yang harus kita letakkan. Tetapi dari awal telah terjadi perbedaan ya antara 6 platform vaksin ini dan vaksin Nusantara. Di sini disebutkan 6 vaksin Nusantara tidak dimasukkan. Saya nggak tahu what is the problem dengan pengembangan vaksin oleh anak-anak bangsa ini. Yang kita sementara bicarakan ini soal ilmu pengetahuan. Kita sementara memvalidasi tentang sebuah nilai saintifik. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita letakkan bersama. Ini ya dari perspektif saya sebagai anggota yang ada di Komisi 7. Setinggi-tingginya kita berikan penghargaan dan kesempatan mestinya ya kepada semua anak-anak bangsa yang mau dengan begitu susah payah mengalokasikan, menginvest waktu, pikiran, tenaga, anggaran dan segala macam untuk mendapatkan vaksin yang terbaik bagi kita di Indonesia. Ada 3 komponen. Yang pertama ini kelompok riset dengan hasil-hasil risetnya. Ada 6 platform atau 7 platform ini. Di luar kita berhadapan dengan vaksin-vaksin dalam skema import. Dan sebenarnya ini vaksin yang sementara kita bahas hari ini, skema vaksin merah putih atau vaksin Nusantara atau what is the name of, kita berhadapan dengan skema vaksin impor. Pertanyaan kita adalah terhadap mekanisme vaksin impor ini dalam kondisi emergensi harus mau tidak mau harus kita selesaikan karena ini taruhannya nyawa manusia di Indonesia ini. Tapi semangatnya ini harus kita selesaikan supaya rumah Indonesia Raya ini tidak sekedar menjadi marketplace dari negara-negara luar. Ya kalau kita punya anak-anak yang cerdas, anak-anak bangsa yang luar biasa dengan riset-riset yang luar biasa, kenapa begitu lama? Saya cukup shock ya dari mulai saran Pak Brojo terakhir itu, begitu paparan terakhir dan punya Ekmen itu dikembalikan untuk uji coba ke ragi, itu saya sampai shock. Saya nggak ngerti lah tahapan-tahapannya. Ya ini sudah masuk di uji klinis yang makhluk hidup gitu ya, tiba-tiba dikembalikan ke uji klinis ke ragi. Apa persoalannya gitu loh? Ini molor panjang lagi gitu loh, seakan-akan mulai dari awal lagi. Apa yang menghambat? Apakah memang betul karena mekanisme internal secara metodik risetnya, ataukah karena kepentingan I don't know anyway. Tapi hari ini karena kita mau bicara tentang urusan saintifik gitu ya, jadi ini yang harus kita selesaikan. Satu komponen ini percepatan harus kita kerjakan. Yang kedua, komponen yang kedua, pemerintah sebagai regulator, pemberi izin-izin. Kalau platform-platform yang lain diperlakukan sama, boleh mendapat mulai dari uji preklinik 1, 2, uji klinik 1, 2, 3. Kenapa yang lain dibanding uji klinik ketiganya? Nusantara. Saya baca tuh di berita tuh sampai saya kaget. Negara lain tuh sampai minta kalau bisa uji kliniknya di negara lain. WHO sampai register. Jadi ini mungkin jadi catatan kita bersama. Dan yang ketiga adalah komponen industrinya. Komponen industri di sini ini sepertinya ada 2 skema ya, antara industri produk massal yang dikelola oleh BUMN dan oleh perusahaan nasional, PT swasta nasional. Ini harus diatur dengan benar.
semangat yang kami yang ada di Komisi 7 adalah vaksin import maupun vaksin yang dihasilkan oleh anak bangsa, pendekatannya subsidi loh. Jangan sampai tiba waktunya vaksin yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa berdarah-darah ini, begitu tiba waktunya dia menjadi vaksin swadaya. Sedih banget. Vaksin luar kita invest anggaran APBN murni loh, rupiah murni untuk membeli vaksin dari mana-mana. Begitu tiba waktunya kita mungkin tahun depan atau 2023, begitu diproduksi massal, udah masuk di mekanisme vaksin swadaya. Ini sangat menyakitkan. Jadi terhadap 3 hal ini, saya kira ini insight ya yang saya bisa sampaikan, sehingga pertama percepatan sudah bisa harus dilakukan. Yang saya maksudkan dengan percepatan bukan kita melewati seluruh prosedur-prosedur metodologi secara serampangan, tidak, karena kan ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi kalau yang sudah bisa melewati seluruh ketentuan-ketentuan itu dengan prosedur baku sesuai dengan ketentuan standar-standar global, kenapa dipersulit? Dipercepat gitu loh. Kalau ada izin yang mau dikeluarkan, keluarkan segera. Di sini ada Kemenperin, nanti juga dari BUMN atau manalah terserah lah. Tapi yang di kami yang di Komisi 7, karena urusannya ini riset nasional, maka ini taruhan seluruh integritas kami yang ada di Komisi 7 ini, Pak Dirjen. Taruhan integritas kami. Semua kalau balik ke daerah-daerah, semua pada tanya mana 6 platform itu sudah sampai di mana, vaksin Nusantara udah sampai di mana, vaksin merah putih sudah sampai di mana. Mereka nggak nanya soal Sinovac, mereka nggak nanya soal Moderna. Kalau ada yang punya kita sendiri, kenapa pakai yang dari luar? Kami sesungguhnya sangat mengapresiasi gitu dengan segala bentuk inovasi yang dilakukan. Terkhusus tadi berkaitan mengenai vaksin merah putih, karena ini kan produk bangsa ya, produk bangsa yang patut untuk kita dorong dan kita support. Lalu kemudian kami berharap bahwasanya produksi vaksin ini diiringi dengan daya serap yang memadai juga gitu. Jangan sampai negara Indonesia masih saja mengandalkan impor, sedangkan kita mempunyai kapasitas dalam hal ini untuk memproduksi sendiri gitu. Jadi apa sih bentuk komitmen yang kita miliki untuk terus-menerus mendukung, dan kedepannya juga kita akan membelinya gitu. Ini sesuatu hal saya rasa yang patut untuk kita banggakan, karena kita mampu sebetulnya. Di daerah pemilihan saya di Jatim, Gresik, Lamongan itu juga ada beberapa dari mereka yang menanyakan, dan yang ditanyakan betul Ibu, jadi bukan vaksin yang dari luar gitu, justru kalau nggak merah putih Nusantara gitu. Kapan nih bisa kita mendapatkan vaksin ini? Dan justru mereka menunggu sampai itu ada baru ingin divaksin. Nah, jadi ini sesuatu hal yang saat ini kita alami, dan saya ingin sharing di sini untuk menyampaikan bagaimana sih situasi di daerah begitu. Nah, maka banyak sekali harapan terkait vaksin ini. Selain vaksin merah putih kan juga ada vaksin Nusantara gitu. Ini juga bentuk daripada karya anak bangsa yang saya rasa patut untuk kita dukung juga gitu. Ini kan dikembangkan oleh Dr. Terawan ya, kemarin juga sempat ke Komisi 7, Pak Ketua, kita melihat gitu proses daripada pembuatan vaksin seperti apa. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan bentuk dukungan apa yang selama ini diberikan gitu ya kepada yang berkaitan terhadap pengembangan vaksin Nusantara tersebut, karena ini keduanya tentunya sangat amat dinantikan oleh masyarakat.